Oh ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada, dan lebih-lebih kepada pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau, dan istri Liu Lilin. Kita bersama-sama akan menyelesaikan tekad kita, yaitu mempelajari Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di 1 Petrus pasal yang kelima. Hari ini kita akan menyelesaikan surat Petrus yang pertama. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh mohon pimpinanmu dan berkat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau yang memimpin kami, maka kami bisa menyimpang. Karena ini firman-Mu Tuhan. Kami ingin Roh Kudus yang menerangkannya bagi kami, ke dalam pikiran kami. Dan biarlah Tuhan dengan pikiran Engkau berikan kepada kami juga merenungkannya, memikirkannya. Dan Tuhan, kami bisa berjalan sesuai dengan keinginan firman-Mu. Pimpinlah kami semua melalui firman-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hanya ada 14 ayat saja. Lilin akan membacakannya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Ya, oke. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita menyelesaikan surat Rasul Petrus yang pertama, yang ditulisnya kepada orang-orang perantauan di provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia, dari Babilonia.
Dan kita melihat Babilonia di sini bisa jadi itu samaran untuk kota Roma. Dan memang waktu itu Roma di mata orang Kristen itu seperti Babel, ya, seperti Babel yang menentang Tuhan gitu. Maka itu ya sebutan lain dari kota Roma itu adalah kota Babel gitu ya. Kota Babel yang menentang Tuhan. Nah, ditulis kira-kira tahun 62 hingga 64, yaitu ketika penganiayaan terhadap orang Kristen semakin meluas dan intensif ya, di mana kita juga dapatkan di pasal ini Rasul Petrus berkata bahwa ini ya, saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, kelihatannya itu kondisinya sudah sedemikian ini ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di pasal yang pertama Rasul Petrus menjelaskan tentang Injil yang dinubuatkan para nabi dan yang sangat ingin diketahui bahkan oleh malaikat sekalipun. Kemudian Injil itulah yang menyelamatkan kita dan menjadikan kita bangsa terpilih dan imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sehingga hari ini kita tidak perlu imam dan gereja yang benar tidak pakai imam karena kita semua adalah imamat yang rajani dan Tuhan Yesus adalah imam agung kita. Ya, kemudian di pasal 3, ya di pasal 3 Rasul Petrus ya berkata ya menasehati mengenai istri ya yang mesti tunduk kepada suami ya, dan bagaimana cara berhias yang wanita dan lain sebagainya ya loh. Nah, kemudian ya di pasal 4 ya kemarin di pasal 4 ya sudah berbicara tentang orang-orang Kristen yang telah mendengar Injil yang sudah mati ya mereka memang dihakimi secara jasmani tetapi secara roh ya mereka akan hidup nanti. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di pasal 5 ini ya. Pasal 5 sekarang katanya, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Jadi ya surat ini pasti dibaca oleh para penatua, ya penatua jemaat. Para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Jadi lihat ini tidak mungkin orang lain yang generasi kedua sebagaimana teolog liberal ya mengusulkan bahwa ya, dia tidak percaya ini Petrus yang tulis, tetapi ini ditulis oleh seseorang memakai nama Petrus. Ditanya siapa yang tulis, nggak tahu. Nah, itu biasanya begitu ya. Ini kekristenan, kesusupan orang-orang yang membelokkan gereja ke makin hari makin liberal, makin hari makin ngaco ya. Dan biasanya mereka masuk ke dalam kekristenan bahkan ya bukan di luarnya, masuk ke dalam ruang tengah kekristenan ya, dan ya sebagai orang yang menyelidiki Alkitab dan mengusulkan yang bukan-bukan. Nah, di sini kita lihat ya ini Rasul Petrus adalah saksi penderitaan Kristus ya. Jadi yang menulis surat ini adalah orang yang menyaksikan penderitaan Kristus ya. Maka itu ya ini Rasul Petrus ya dari awal ya tidak ada jemaat yang meragukan bahwa ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus hingga teolog Jerman liberal mulai menyangkalnya gitu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya dia teman penatua, jadi gembala ini ya, gembala. Nah, penatua, gembala, dan penilik itu akhirnya kita temukan bahwa ini sebutan untuk satu jabatan dengan 3 sebutan. Di dalam Titus pasal 1 yang sudah kita bahas, Titus pasal 1 di ayat 5 disebut penilik, di ayat yang ke-7 di ayat 5 disebut penatua, di ayat 7 disebut penilik.
Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 20 ya, di ayat 17 disebut penatua, di ayat 28 disebut gembala dan penilik. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi di sini disebut penatua, tetapi di ayat 2 dikatakan gembalakanlah kawanan domba. Jadi penatua itu adalah gembala ya. Jadi yang benar penatua itu adalah gembala, dan ya jadi waktu itu dipakai sebutan penatua. Nah, belum disebut sebagai gembala. Nah, sekarang kita lebih suka menyebutnya gembala karena penatua itu lebih terpengaruh oleh ini sebutan Yahudi ya, sebutan di kalangan Yudaisme itu tua-tua Israel ya. Jadi tua-tua Israel itu artinya yang menjaga mereka, semacam ini dewan ya, tua-tua gitu, penatua. Nah, oleh sebab itu hari ini kita memakai istilah gembala, pastor ya, gembala ya. Itu bahasa Mandarin bilang mukse ya. Jadi ini pastor ya. Nah, kalau pendeta itu sebutan yang dipungut dari Buddha itu ya, dari vihara itu. Nah, oleh sebab itu sebaiknya kita menyebut gembala, Pak Gembala, daripada Pak Pendeta gitu ya. Nah, karena apa? Ya itu kita punya istilah kita sendiri kok ya, kenapa mesti ngambil punya orang lain gitu kan? Percaya diri sedikit lah gitu jadi orang Kristen gitu. Nah, kenapa mesti ambil yang punya Buddha gitu? Nah, kalau pendeta itu seharusnya tidak di gereja, ya itu di vihara ya. Nah, kalau orang tanya, nih pendeta apa ini Pak Pendeta ya. Kalau Pak Pendeta itu bukan doktrinnya apa, misalnya kungfunya ya, itu dari Shaolin apa dari Butong gitu ya enggak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, coba kita orang Kristen ya harus mempunyai semangat untuk mematuhi Alkitab gitu ya. Semangat untuk berdiri teguh di atas Alkitab. Tidak cukup dengan semangat mau kembali ke Alkitab. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap tahun mau kembali ke Alkitab, enggak pernah nyampe ke Alkitab gitu ya. Mau back to the Bible, enggak pernah sampai gitu ya. Karena tahun ini mau back to the Bible, terus tahun depan mau back to the Bible lagi, berarti enggak pernah sampai gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita punya semboyan standing on the Bible gitu ya. Jadi berdiri teguh di atas Alkitab ya, memakai semua istilah yang dipakai oleh Alkitab. Ya, jadi ini gembala ya, bukan pendeta gitu. Kalau pendeta di vihara gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat yang di sini dikasih tahu ya, yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi Rasul Petrus yakin ya, sebagai gembala dia akan mendapatkan ya kemuliaan yang akan dinyatakan kelak pada waktu Tuhan datang nanti. Oh ya, betul ya. Penggembalaan itu adalah salah satu tugas yang sangat-sangat sulit ya, sangat-sangat sulit. Bukan capeknya tenaga gitu, tenaga fisik gitu, bukan ya. Tapi capek hatinya itu banyak ya, capek hatinya. Kenapa ya? Ini kalau gembalakan domba, kalau domba literal yang makan rumput, itu biasanya tidak terlalu capek gitu ya. Pak, itu capek fisik gitu. Kalau gembalakan domba yang makan rumput itu capek fisik. Tapi gembalakan domba yang makan nasi itu capeknya capek mental gitu ya, capek hati ya, karena ya banyak masalah gitu, banyak masalah ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, namun ya untuk itu Tuhan sudah siapkan imbalannya, Tuhan sudah siapkan hadiahnya, akan diberi kemuliaan, mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, marilah kalau ada pada pagi hari ini para gembala yang mendengarkan, mari kita menggembalakan dengan lebih serius lagi, karena apa? Oh, Tuhan tahu pekerjaan ini sulit. Tuhan tahu ya. Saya juga teman penatua Anda gitu ya, teman sebagai gembala juga ya. Tahu segala kesusahan sebagai seorang gembala ya. Seduh sedannya dan ya suka dukanya semua sebagai gembala itu ya kita tahu semuanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya,
Kita lihat ya, Tuhan menyiapkan kemuliaan ya. Katanya Rasul Petrus menasihatkan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu ya. Ini kawanan domba Allah, kita mesti ingat itu kawanan domba Allah gitu ya. Jadi kita ini diperintahkan untuk menggembalakan, kita melayani Tuhan, menggembalakan jemaat ya, menggembalakan jemaat, melayani Tuhan gitu. Jadi gembala ini domba bukan punya kita ya, domba itu punya Tuhan Yesus ya, dan kita menggembalakan. Boleh-boleh saja kita memiliki sense of belonging ya, rasa memiliki dan berkata itu domba kita, boleh-boleh saja. Tetapi ya jangan sampai jadi gembala yang dombanya kemudian pergi ke gembala yang lain, nah terus marah-marah dan pergi damprat orang dan lain sebagainya. Itu memalukan. Yang macam begitu memalukan sekali ya. Mengapa? Ya, itu dombanya Yesus Kristus kok. Kalau Tuhan Yesus menilai kamu tidak becus menggembalakannya, dia mau menggerakkan dombanya pergi ke gembala lain yang dia nilai lebih bagus penggembalaannya, nah kamu mestinya malu gitu, betul nggak? Ya, kamu mestinya malu, bukannya marah-marah. Ada yang ngancam jemaatnya gitu ya. Orang yang sudah dibaptis di gereja sini, kalau pindah pasti akan dikutuk segala macam. Yang macam begini, ini bukan gembala, malah itu serigala namanya. Itu serigala. Sebab apa? Mana ada gembala kutuk orang, kutuk dombanya segala macam begitu punya. Nggak ada yang macam begitu ya. Kita jangan ada orang yang mau digembalakan dalam pengancaman gitu, dalam ancaman ya. Itu tidak benar ya. Kalau ada yang mengancam orang macam begitu, itu 100% saya kasih tahu serigala ya. Itu bukan gembala, itu serigala gitu ya. Nah, itu singa yang mengaum-ngaum, nanti kita akan sampai ke situ. Kita akan melihat ada singa yang mengaum-ngaum katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau tahu ciri-ciri gembala yang baik dan yang tidak baik ya, dan kalau ada gembala yang mulai mengancam, itu jelas bukan gembala yang baik. Saya katakan ya, malah Anda harus ambil langkah 1000 ya, harus cepat pergi dari gembala yang demikian. Kalau dia sudah mulai ngancam ya toh, kalau pindah mau dikutuk segala macam, Anda mesti segera pindah, sebab kalau Anda di dalam situ malah Anda di dalam kutuk nanti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu katanya ya. Jangan dengan paksa. Jelas ya, jangan dengan paksa ya. Juga jangan memaksa orang ya, tentu gitu ya. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah ya, dengan sukarela ya, dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah gitu. Sesuai dengan kehendak Allah itu sesuai dengan jumlah domba yang bisa didapat ya, yang sanggup digembalakan gitu ya. Jangan maunya banyak-banyak tapi sebenarnya tidak sanggup, itu tamak ya, kelihatan sekali tamak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ini katanya, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan mau mencari keuntungan. Wah ini sebenarnya ini gampang untuk menilai gembala yang mau cari keuntungan dengan gembala yang menggembalakan dengan tulus ya. Gampang sekali. Nah, kalau yang ini ya, Anda lihat apa yang dipedulikan oleh sang gembala, apa yang dipedulikan, keselamatan jiwa dari dombanya, apakah itu yang jadi ini perhatian gitu, atau persembahannya berapa banyak, itu yang jadi perhatian gitu. Anda bisa lihat, Anda bisa menilai ini gembala, ini apa serigala ya, atau ini singa gitu ya. Anda bisa menilai itu ya. Jadi kita lihatnya mencari keuntungan, dan ada banyak gembala mau mendirikan gereja yang besar-besar katanya. Mau menjadi ini gereja terbesar di Jakarta, gereja terbesar di Indonesia, terus gereja terbesar di dunia kalau bisa. Kita tanya, apa kebutuhan itu?
Apa kepentingan itu? Untuk apa? Untuk mencari nama? Itu Menara Babel kalau begitu, ya. Nah, apa kebutuhannya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah tiap-tiap orang sadar menggembalakan jemaat sesuai dengan kapasitasnya, kemampuan menggembalakannya berapa banyak gitu. Ya, jadi kita lihat itu yang Tuhan mau, supaya kita tidak menjadi gembala karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi dengan mengabdi kepada Tuhan, ya, dengan menggembalakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang penting. Nah, kemudian ayat 3 dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Ini bukan memerintah, ini Rasul Petrus, ya. Ada gembala yang bahkan ngancam sama jemaatnya kalau mau pindah, mau dikutuk lah dan lain sebagainya. Waduh, padahal di sini dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Padahal dinasihatkan supaya tidak membawa sikap memerintah gitu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi menjadi teladan, ya. Kita berjalan di depan, kita menjadi teladan bagi kawanan domba. Bukan main perintah-perintah begitu. Jadi teladan. Inilah yang membuat penggembalaan itu jadi satu pekerjaan yang sangat sulit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, nggak usah banyak ini pekerjaan beban. Cukup jadi teladan aja udah capek dong, udah capek sekali. Karena apa? Untuk menjadi teladan kan kita mesti hati-hati, ya, mesti bersikap baik. Itu namanya kan menjadi teladan. Ya, begitu saja saya kasih tahu, ya, untuk tetap menjadi teladan, menjadi keluarga yang baik dicontoh, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau bisa menyenangkan semua orang, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan semua orang kan tidak gampang, ya. Orang maunya orang macam-macam lagi, ya, beda-beda. Ya, seringkali ya gembala tidak bisa memenuhi apa yang dituntut oleh seluruh jemaatnya karena keinginan jemaatnya terlalu bervariasi gitu. Sementara gembalanya cuma satu macam gitu. Bagaimana jemaatnya mau macam-macam gitu, ya susah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, itulah sebabnya ya di sini dikatakan, ya, kita berusahalah untuk menjadi teladan bagi kawanan domba, menjadi teladan yang baik, ya. Nah, yang satu macam saja yang baik gitu, yang dikehendaki oleh Tuhan gitu. Nah, kemudian di ayat yang keempat katanya, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, ya. Nah, menyinggung mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu itu menyinggung ini Olimpiade. Ya, Olimpiade zaman dulu itu, ya, itu berjuangnya habis-habisan cuman dapat mahkota yang dibuat dari daun, ya, dari daun. Ya, itu disimpan daun lah, paling tahan berapa, ya, 1-2 minggu layu dia, 1-2 minggu. Nah, tetapi kita sebagai gembala, menggembalakan jemaat dengan sungguh hati, nanti, ya, kita akan menerima mahkota yang tidak akan layu, mahkota yang abadi di sorga. Itu menyinggung satu hadiah yang disiapkan oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa itu. Mahkota ini hanyalah sebuah bahasa kiasan, ya. Mengapa? Ya, karena di Alkitab disebut ada banyak mahkota. Emangnya kita nanti kumpulin banyak mahkota gitu, jadi masing-masing di sorga punya lemari nyimpan mahkotanya? Kan bukan begitu, ya. Oleh sebab itu kita menafsirkan bahwa mahkota di sini itu adalah hadiah yang Tuhan siapkan bagi kita, dan itu bisa berupa kenikmatan, kemuliaan, ya, yang kita bisa nikmati di sorga nanti. Yang diberikan oleh Gembala Agung, ya, Gembala Agung Tuhan Yesus. Nanti Gembala Agung akan datang, ya. Ini domba semuanya punya dia. Jadi sementara dia pergi, kita dipercayakan untuk menggembalakan. Nanti kita harus pertanggungjawabkan penggembalaan kita kepadanya, dan kita juga harus, ya, sebagai gembala, ya, kita betul-betul, ya, harus memandang kepadanya dengan
dengan hati yang penuh takut dan penuh tanggung jawab, penuh rasa keinginan untuk menyenangkan hatinya. Karena dia adalah Gembala Agung, pemilik domba yang sesungguhnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya di sini kan, demikian jugalah kamu, katanya. Demikian jugalah kamu orang-orang muda. Nah, orang-orang muda. Ini orang-orang muda, katanya apa? Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Hormatlah, ya, hormatlah. Tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua, ya. Ya, biasanya lebih tua, lebih pengalaman, ya. Nah, kalau tua kurang pendidikan gitu, paling tidak pengalamannya lumayan gitu ya toh. Jadi kalau tua punya pendidikan lebih bagus lagi gitu ya. Tetapi kalau yang muda lebih berpendidikan, jangan sombong ya, jangan sombong gitu. Kenapa? Karena ini pendidikan, kemampuan akademis ya yang belum teruji oleh waktu ya, kadang-kadang itu bisa belum tentu ya diaplikasikan dengan baik, dapat diaplikasikan dengan baik. Oleh sebab itulah maka kita mau ya, orang muda rendahkan hati ya. Coba dengarkan orang yang lebih tua ya. Ada pepatah berkata ya, orang yang baru belajar pegang pedang gitu kan ya. Jangan sombong kepada pahlawan yang sudah menggantungkan pedang gitu ya. Ini baru belajar pegang pedang ya, sudah mau mulai sombongan dengan yang ya sudah menggantungkan pedang gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau Anda adalah gembala muda ya, Anda harus ya rendah hati untuk melihat yang tua ya, untuk menimba pengalaman dan lain sebagainya. Dan kamu, katanya semua, rendahkanlah hatimu seorang terhadap yang lain. Rendahkan hatimu seorang terhadap yang lain, katanya. Di ayat 5 katanya, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya jangan bersikap sombong. Mari kita saling merendahkan hati kita, dan mari kita tunduk kepada firman Tuhan terlebih lagi ya. Firman Tuhan ya toh. Jadi firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri dalam kata-kata ya. Itu firman-Nya. Jadi perkataan Tuhan gitu. Nah, katanya rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab apa? Sebab Allah menentang orang yang congkak. Oh ya, Allah menentang orang yang congkak katanya ya. Allah menentang orang yang congkak. Itu di mana-mana itu ya, dinyatakan itu bahwa Allah menentang orang yang congkak itu ya. Ini Amsal, ini kutipan Amsal pasal 3 ini ya. Katanya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati ya. Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga tentu di hadapan manusia. Ya, karena kesombongan hanya mendatangkan ini ya, amarah di pihak Tuhan dan juga ya di hadapan manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita rendahkan hati, kita sungguh-sungguh ya menghormati satu dengan yang lain dengan baik. Kemudian ayat yang ke-6, karena itu ya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apalagi di bawah tangan Tuhan ya, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita harus ya rendahkan hati kita, rendahkan diri kita supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, nanti kita dimuliakan, kita ditinggikan. Sekarang kita rendahkan hati, nanti kita akan ditinggikan. Tetapi kalau sekarang kita tinggikan diri, kita sombong, nanti bisa direndahkan malah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita rendahkan hati supaya nanti kita ditinggikan. Ayat yang ke-7, serahkanlah ya, segala kekhawatiranmu kepadanya. Ada khawatir? Ya, bisa jadi ya. Hidup ini kadang-kadang bisa menyebabkan banyak kekhawatiran ya, karena banyak hal di depan yang kita tidak tahu ya, dan mungkin ya
ada banyak kekurangan dan lain sebagainya, ada banyak ini hal-hal yang mungkin sulit ya kita selesaikan, hadapi, sehingga ada kekhawatiran. Tetapi di sini Rasul Petrus menasihatkan supaya kita serahkanlah segala khawatirmu. Jadi khawatirnya kita itu diserahkan kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, jadi Dia memelihara kita, kita serahkan khawatir kita kepadanya. Toh kalau dikhawatir-khawatirkan juga tidak akan menyelesaikan masalah, ya kan? Malah bikin kita jadi susah gitu ya toh. Sehingga apalah gunanya? Bukankah lebih baik kita serahkan khawatir kita dan kita sungguh-sungguh kita mencari ya perkenanan Tuhan, dan kita menyerahkan apalagi pekerjaan Tuhan ya yang kita pusingkan ya kita serahkan, biar Tuhanlah yang menolong ya semuanya itu. Nah, kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, katanya ya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat ini memperingatkan orang Kristen. Ini bukan tulis untuk orang yang non Kristen supaya mereka sadar lalu jaga-jaga mereka bisa ditelan singa gitu. Ini ditulis kepada orang Kristen. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini ayat ini pukulan telak untuk mereka yang one save always save ya. One save always save bilang sekali diselamatkan sudah pasti diselamatkan, jadi tenang-tenanglah ya, tidak ada masalah apa-apa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Ini keamanan keselamatan yang Calvinistik ini, ya, jenis Calvinistik ini telah menyebabkan orang Kristen tidak waspada, dan sehingga banyak orang Kristen yang terhilang, ya, orang Kristen yang terhilang dari hadapan Tuhan. Bukan saja keselamatan mereka hilang, mereka sendiri yang terhilang. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Belum lama yang lalu ada seorang pemuda di gereja saya, dia pergi ke satu tempat untuk beli barang ya di sebuah toko. Dia ngobrol-ngobrol, ini orang toko ini orang gereja, orang Kristen ini yang punya toko itu. Ngomong ya nggak, apa yang terjadi? Ngomong dia dari satu gereja yang doktrinnya Calvinistik gitu ya. Kemudian ngomong lagi, katanya sekarang dia menjadi penyembah Said Baba katanya. Wah, jadi pemuda saya jadi tertarik, mengapa bisa begitu katanya. Wah, katanya ya, dia pergi ke India katanya. Dia sampai pergi ke India katanya. Wah, dia bertemu dengan Said Babanya katanya. Dan itu ditanya mau apa ya, dari ini tangannya masukkan ke kantong, dikeluarkannya ada emas katanya. Wah, luar biasa sekali katanya. Dia kagetnya bukan main ya. Akhirnya dia menyembah Said Baba itu sampai hidungnya cium lantai katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, hati-hati ya. Ini Rasul Petrus mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah ya. Jadi orang Kristen harus selalu sadar, selalu siuman gitu ya. Jadi jangan ikutin perintah yang bilang katanya kosongkan pikiranmu. Bagaimana pikiran saya boleh kosong? Kalau pikiran sudah kosong, nanti apa yang akan diisikan ke dalamnya? Nah, sadarlah ya, sadar selalu, dan berjaga-jagalah, waspada ya. Di dalam Alkitab penuh dengan ayat yang suruh berjaga-jaga. Kalau tidak berjaga-jaga, bahaya ya. Sebab apa? Di sini karena lawanmu si iblis, lawanmu si iblis berjalan keliling
sama seperti singa. Jadi iblis itu berjalan keliling terus untuk mengamati orang Kristen, ya, untuk mengamati murid Tuhan Yesus. Ya. Iblismu, ya, ini berjaga-jaga, lawanmu seperti, ya, si iblis berjalan keliling sama seperti singa, katanya, yang mengaum-ngaum. Wow, mengaum-ngaum dia. Katanya mau apa dia? Mengaum-ngaum itu katanya mencari orang yang dapat ditelannya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisakah kita bilang, oh ini enggak, ini singanya singa plastik, ya, singa plastik. Maksud Petrus singa plastik, bisa kita ngomong begitu? Enggak, ya, itu iblis katanya. Cuman dia gambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, jangan sampai Anda tercekoki oleh ini one save always save yang Calvinistik, ya, dan Anda jadi tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga, ya, dan keluarga Anda juga tidak berjaga-jaga, sehingga nanti, ya toh, wah, betul-betul mengerikan, ya. Saya ketemu dengan banyak keluarga, ya, yang akhirnya tidak utuh seluruhnya di dalam Tuhan, ya. Ada sebagian anaknya, ya, sudah ikut yang lain gitu, sudah berpindah dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak berjaga-jaga, ya, kasihan, ya. Akhirnya mereka ditelan oleh ini iblis yang seperti singa itu, ya, ditelan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, di ayat, kenapa lalu di ayat yang ke-7 tadi itu katanya, sebab ialah yang memelihara kamu, katanya, ialah yang memelihara kamu. Betul, ya, dia memelihara kamu, asal, ya, di kalimat sebelumnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, kalau kita selalu memandang kepadanya, kalau kita setia kepadanya, dia memelihara kita, ya. Tetapi, ya, kalau kita ini tidak memandang kepadanya, kita tidak menyerahkan khawatirnya, kita hantam sendiri, kemudian, ya, kita, ya, meninggalkannya, ya, maka, ya, kita akan ditelan oleh iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, kemudian di ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, jadi kita perlu mempunyai iman yang teguh, ya. Kita perlu mempunyai iman yang teguh. Iman yang teguh itu didasarkan atas apa, ya? Iman yang teguh itu didasarkan atas pengertian yang benar. Jadilah orang Kristen yang penuh pengertian, ya. Jangan jadi orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa, ikut-ikutan. Itu akan ini gampang ditelan itu, ya. Gampang ditelan oleh singa yang adalah metafor atau gambaran dari iblis itu. Di dalam Roma pasal 10, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 10, katanya ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada ini Rasul Paulus berbicara tentang orang Yahudi di situ yang begitu giat, ya, begitu giat sembahyang siang malam, ya, rajin sekali, ya. Kalau dikontemporelkan sehari ini juga banyak orang yang begitu giat, ya, begitu giat di dalam Tuhan, doa puasa, you know, macam-macam doa semalam suntuk, walaupun habis itu dia tidur sehari suntuk, gitu, ya. Nah, tetapi katanya tanpa pengertian yang benar. Nah, yang tanpa pengertian benar ini yang bisa gawat ini. Bukan dia sendiri bisa sesat, tapi dia bisa menyesatkan orang lain juga. Jadi betapa bahayanya itu, ya. Sudah dirinya sendiri sesat, kemudian menyesatkan banyak orang lain lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh adalah iman yang berpengertian. Iman yang ini didasarkan atas pemahaman yang benar, ya. Itu iman yang teguh, ya. Iman yang teguh, iman yang sungguh, ya, mengerti apa yang dipercayai. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 3 doktrin utama yang seringkali diseminarkan oleh Grave itu, ya, itu adalah landasan iman kekristenan. Yaitu apa? Doktrin keselamatan, ya. Seseorang harus mengerti
hingga tuntas doktrin keselamatan, ya, mengerti hingga tuntas doktrin keselamatan, segala sesuatu tentang keselamatan, ya, segala sesuatu tentang keselamatan, ya, banyak hal, ya toh, seperti, ya, apakah bayi masuk surga, ya toh, seperti macam-macam lagi, ya, macam-macam lagi. Nanti sampai di surga kita itu bagaimana, ya toh, dapat hadiah yang bagaimana, udah banyak sekali, ya, banyak sekali doktrin keselamatan. Ini penting, ya. Kemudian doktrin Alkitab, ya, yang kedua, ya, doktrin Alkitab. Doktrin keselamatan itu adalah pusat dari semua doktrin. Sedangkan doktrin Alkitab itu dasar dari semua doktrin, ya toh. Jadi Alkitab ini dasar semua doktrin. Kita mesti mengenal Alkitab dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita terima 39 kitab dan 27 kitab, yaitu 66 kitab sebagai firman Tuhan, apa alasannya, dan lain-lain sebagainya. Oh, banyak sekali, ya. Bahkan sampai siapa yang kasih ayat dan pasal di dalam Alkitab kita harus tahu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadilah orang Kristen yang berpengertian. Kemudian doktrin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah doktrin tentang gereja. Gereja harus dijalankan bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jabatan-jabatan gereja, gitu. Perempuan boleh melayani di bidang apa saja, gitu, ya. Nah, itu semuanya diatur di dalam doktrin gereja. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, iman yang teguh adalah iman yang berdiri di atas pengajaran Alkitab yang benar. Nah, ada banyak pengajaran Alkitab yang lain-lain, tetapi, ya, kita prioritasnya itu apa? Prioritasnya yang pertama perlu diketahui tentang keselamatan, kemudian tentang Alkitab, kemudian tentang gereja. Wah, kalau punya waktu dan kesempatan untuk belajar tentang akhir zaman, tentang manusia, dan lain-lain sebagainya, oh, itu jauh lebih baik lagi, gitu. Tetapi, ya, sekurang-kurangnya mengerti 3 doktrin utama itu, maka kita akan menjadi orang Kristen yang beriman teguh, gitu. Beriman teguh. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kalau ada kesempatan seminar diumumkan, Anda datang, ya, datang ikut seminar, dan itu akan membuat imanmu jadi lebih teguh lagi, gitu. Sebab, ya, kamu tahu katanya bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Oh, kita malah belum menanggung penderitaan ini. Nanti satu hari penderitaan datang, kalau iman tidak teguh, Anda bisa berguguran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak sabaran ikut seminar, ya, untuk ikut seminar Anda bisa baca buku, ya. Kemudian ada CD, ada VCD yang rekaman seminar yang lalu-lalu, ya. Anda bisa mengikutinya, ya, dengan baik di rumah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita perlu menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita dengan cara apa? Ya, menguatkan iman kita dengan cara doa semalam suntuk. Bukan, ya. Menguatkan iman kita dengan pengetahuan kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iman itu komposisinya, ya, komposisi iman itu terdiri dari pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ya, ini komposisi iman. Ya. Jadi kalau iman seseorang itu meningkat, mestinya itu pengetahuan atau pengenalannya akan kebenaran itu meningkat. Ya. Jadi pengetahuan atau pengenalan akan mempengaruhi perasaan, kemudian perasaan akan mempengaruhi kehendak. Dan inilah, ya, komposisi iman itu. Memang di dalam Ibrani pasal 11 di situ ada statement iman, pernyataan iman. Tapi komposisinya iman itu terdiri dari pengenalan atau pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau mau imanmu teguh, maka pengenalan, pengetahuan akan kebenaran harus, ya, menjadi landasan. Nah, ada kelompok yang ini meninggikan atau memacu emosi, hanya emosi. Emosi tanpa pengetahuan yang baik, itu sangat bahaya, malah sangat bahaya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu sama seperti ini, cinta tanpa mengenal dulu, ya, mengenal dengan baik dulu. Ini namanya cinta babi buta, gitu, ya. Cinta buta itu, cinta buta. Orang tuanya bilang, "Kenapa kamu masih mau sama dia? Itu preman pasar," katanya.
Tapi anaknya, oh, pokoknya saya cinta Bu, pokoknya saya cinta Pak, katanya. Ini cinta buta tanpa pengenalan. Orang Kristen tidak boleh demikian. Yang demikian itu gampang sekali gugur gitu. Ya, orang Kristen harus, ya, imannya itu adalah iman yang berpengertian yang benar, ya. Jadi di sini, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, katanya, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, gitu. Menanggung penderitaan yang sama. Oh, kita perlu kuat, ya, untuk menghadapi, ya, segala kemungkinan, bahkan kemungkinan yang terburuk, ya. Dan ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, ya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi kita disuruh supaya waspada, ya. Tadi kita disuruh supaya berjaga-jaga, ya. Kita ini, tapi sekarang dikatakannya di sini apa? Ya, ini Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, ya, kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, ya, akan melengkapi kamu, akan menolong kamu. Melengkapi dengan apa? Dengan firman-Nya. Ya, kalau kamu nggak mau belajar sama sekali, gimana mau dilengkapin gitu, ya? Melengkapi kamu, meneguhkan kamu dengan apa? Meneguhkan iman kamu dengan apa? Dengan firman-Nya juga, ya. Maka itu kita dikasih firman hari ini, ya. Dengan firman-Nya, menguatkan kamu dengan apa? Ya, dengan firman-Nya, ya, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus di dalam hati kita, ya, menguatkan kita, mengokohkan kamu, mengokohkan. Itulah sebabnya kita harus rajin membaca firman Tuhan, rajin mempelajari firman Tuhan, supaya kita mengenalnya dengan baik dan kita makin kuat, ya. Jadi Allah menguatkan kita, menguatkan dengan firman-Nya. Ya, dengan firman-Nya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, kalau kita menderita, kita tahan, ya, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, ya, Tuhan menolong kita supaya kita bisa tahan. Tentu pandangan kita harus terarah kepadanya, ya, pandangan kita terarah kepadanya. Nah, kemudian di ayat 11 dikatakan, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Oh ya, Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Kalau kita diizinkan menderita, berarti iman kita diuji. Nah, apakah kita sungguh-sungguh, ya? Apakah kita setia, ya? Nah, Tuhan mau mendapatkan kemurnian kasih kita kepadanya. Tuhan mau dapatkan iman kita yang sungguh kepadanya. Ini luar biasa sekali. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-12 dikatakan, dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pengeritik ini teolog liberal berkata bahwa ini tidak mungkin Petrus yang tulis, karena Petrus itu nelayan. Kenapa grammarnya begitu bagus, katanya. Ya, kita dapatkan petunjuk di sini, ya. Rupanya, ya, Petrus yang walaupun ini, ya, sudah tua gitu, dan juga latar belakangnya seorang nelayan, dia menulis surat ini itu bersama dengan Silwanus, ya. Silwanus yang temannya Paulus itu sekarang melayani bersama Petrus, ya. Dia menulisnya bersama Silwanus ini, ya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ya pasti Petrus menulis, dan kalau dia mau memakai kata-kata, ya, yang, ya, karena Petrus ini latar belakangnya Yahudi, sedangkan ini ditulis dalam bahasa Yunani, pasti ditolong sama Silwanus dalam hal, ya, kata-kata mungkin yang lebih tepat, ya, pemakaiannya begitu. Dan sehingga tulisan ini cakep, tetapi yang tidak bisa dilepaskan itu yang terutama sekali adalah bahwa ini diilhamkan oleh Roh Kudus, ya, penulisannya. Sehingga, ya, oke, secara teknik, ya, di sini
akui bahwa ini Silwanus yang katanya yang dianggap saudara itu yang menolong, katanya aku menulis kepadamu dengan perantaraan Silwanus. Katanya bisa jadi ini Petrus cuman membacakannya atau Petrus hanya mengucapkannya, kemudian Silwanus yang menulisnya ini, ya, karena omongannya di sini dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis, katanya, dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan ya meyakinkan. Jadi dia menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia. Kasih karunia, bahwa kita ada di dalam kasih karunia. Kasih karunia Allah luar biasa, ya, kita di dalam kasih karunia yang benar-benar dari Allah, ya, kasih karunia dari Allah. Berdirilah teguh, berdirilah dengan teguh di dalamnya. Kita sungguh-sungguh harus berdiri teguh di dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, mengucap syukur kepadanya atas kasih karunia ini. Oh, sungguh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau kita sungguh-sungguh, ya, memahami, ya, betapa kita ini adalah orang berdosa, ya, apalagi kalau kita menengok latar belakang kita, ya, kita tahu kita adalah orang berdosa yang ya sebenarnya patut dihukum, dan sekarang kita sudah diselamatkan. Kita ada di dalam rel menuju kepada kekekalan, ya, dan lebih-lebih lagi, karena ini nasihat untuk para penatua atau gembala, ya, kita dipercayakan satu tugas yang sangat agung, sangat mulia. Kita dipercayakan oleh Tuhan, ya, untuk menjadi gembala, menggembalakan kawanan domba yang dipercayakan kepada kita. Jadi kita harus melihat ini sebagai kasih karunia Tuhan, ya, betapa sesuatu yang sangat baik, yang sangat indah, dan nanti, ya, kita akan, ya, pergi menghadap gembala agung kita, dan kita akan menerima, ya, upah yang telah disediakan, ya, balasan dari Tuhan atas segala jerih lelah, atas segala penderitaan yang kita alami, atas segala usaha kita menjaga kawanan domba Allah, sehingga mereka tidak ada yang ditelan oleh iblis, ya, ditelan oleh singa itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus menjadi gembala yang bekerja dengan penuh dedikasi, gitu. Kita berdiri teguh, ya, dalam kasih karunia Tuhan. Kemudian ayat yang ke-13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, ya, dari kawanmu yang terpilih yang di Babilonia, dan juga dari Markus anakku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini, ya, ini kawanmu yang terpilih. Semua yang ada di dalam Tuhan, yang ada di dalam jemaat lokal, harus melihat bahwa kita dipilih oleh Tuhan di tiap-tiap masa untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Jadi siapa yang ada di dalam jemaat lokal hari ini, kita adalah bangsa pilihan, satu umat yang dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi bagi dunia ini. Dan di sini dikatakan Babylon. Nah, ada banyak pertanyaan, apa betul dia sampai di Babylon di sana, atau ini adalah kata samaran untuk ini kota Roma? Ya, bisa jadi, ya, dua-duanya bisa jadi. Dan juga dari Markus, katanya anakku. Nah, kita lihat di sini, kita diberitahukan Markus ada di situ bersama-sama dengan dia. Nah, ini sekitar tahun 62-64. Nah, itulah sebabnya kita percaya bahwa Injil Markus itu ditulis di saat-saat seperti itu, yaitu Injil Markus ditulis pada saat Markus sedang bersama dengan Petrus, gitu, bersama dengan Petrus. Dan Injil Markus itu sumbernya, seluruh sumbernya itu berasal dari Rasul Petrus, gitu. Oleh sebab itu kita lihat, ya, Injil Markus ini singkat dan sangat tidak sistematis, karena gayanya itu adalah gayanya Petrus, gitu, ya. Dan semua omongannya itu gayanya itu gaya Petrus di dalamnya. Dan Injil Markus hampir disebut Injil Petrus. Ya, memang Markus yang tulis, tetapi seluruh sumbernya itu dari Petrus, ya. Nah, katanya Markus anakku. Nah, rupanya, ya, setelah
setelah dulu ya pernah dimarah-marahin sama Paulus, Markus menjadi anak yang bagus ya. Sekarang dia bertobat, ya dia tidak marahan sama Paulus, dia tahu dulu dia salah ya. Anak muda terlalu emosi ya, dan sekarang dia merendahkan hatinya dan Tuhan memakai dia. Dia menjadi salah satu penulis Injil ya. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Ya, ini bukan cium bibir tentu ya. Cium yang kudus ya, cium pipi ya. Nah itu ya yang ya, indah sekali namanya. Berilah salam seorang dengan yang lain dengan cium yang kudus. Nah, dan ya damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, pembahasan surat Petrus sampai di sini kita menyelesaikan surat Petrus yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu, atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami mengarahkan pandangan kami kepadamu dan berharap padamu dan senantiasa Tuhan memandang kepadamu dalam segala hal. Dan kami tahu Tuhanlah yang menguatkan kami, Tuhanlah yang memimpin hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.